Selamat datang kembali dalam kelas online Deep Learning Anti Ribet bersama kelasdahsyat.com. Kali ini kita akan membahas pilar meaningful learning dan kontekstualisasi kurikulum. Oke, Bapak dan Ibu guru sekalian, yuk kita mulai dengan jujur-jujuran. Ada satu momen di kelas yang, rasanya horor banget. Momen yang pasti kita semua pernah alamin, yang bikin kita pengen ngumpet di bawah meja. Yaitu saat ada satu murid dengan muka polosnya ngacungin tangan dan nanya, "Nah, ini dia pertanyaan keramat." Ngerasa banget kan? Kita lagi semangat-semangatnya nerangin rumus, cerita sejarah perang, atau ngejelasin struktur kalimat. Tiba-tiba cilep. Pertanyaan itu mendarat. Seketika kelas jadi hening. Rasanya tuh semua kerja keras kita dipertanyakan dalam satu kalimat pendek itu. Dan kalau mau jujur lagi nih, jawaban paling otomatis yang keluar dari mulut kita biasanya ya ini. Ya biar lulus ujian, nak. Jawaban ini ya nggak salah sih, bener. Tapi gimana ya rasanya? Kok kayaknya hambar banget gitu kan? Bukan cuma buat muridnya, tapi buat kita juga sebagai guru. Rasanya ada yang putus. Ada jarak antara apa yang kita ajarin sama dunia nyata mereka. Tapi tenang dulu, ada solusinya. Dan ini game changer banget. Ada satu strategi super ampuh yang bisa menjawab pertanyaan buat apa itu, bahkan sebelum pertanyaan itu sempat muncul di kepala murid-murid kita. Dan inilah kuncinya. Satu kata yang jadi jembatan ajaib. Jembatan yang nyambungin ruang kelas kita sama dunia di luar sana. Namanya adalah, saya akan pelan-pelan di sini, kontekstualisasi. Jadi apa sih sebetulnya kontekstualisasi itu? Gampangnya gini deh. Ini tuh seni menyambungkan materi pelajaran yang ada di buku dengan kehidupan nyata siswa. Titik. Bisa nyambung ke isu di lingkungan mereka, hobi mereka, film yang lagi mereka tonton, bahkan ya jajanan favorit mereka di kantin. Ini cara kita bikin pelajaran jadi hidup. Biar makin gampang nerapinnya, saya udah siapin rumusnya. Anggap aja ini resep rahasia anti garing di kelas. Yuk kita bongkar bareng-bareng resepnya. Oke, bahan pertama tentu aja adalah konten akademik. Ini bahan mentahnya. Semua yang ada di kurikulum, yang emang wajib kita sampaikan, rumus, teori, tanggal-tanggal penting, yaitu semua. Lalu kita tambahin bumbu rahasianya. Isu kehidupan nyata. Nah, di sini nih magicnya dimulai. Kita cari-cari apa ya hubungannya materi ini sama dunia mereka. Apa kaitannya pelajaran ekonomi sama diskon game online? Apa hubungannya pelajaran biologi sama sampah di depan sekolah? Dan ini dia formula lengkapnya. Konten akademik, kalau kita campur sama isu kehidupan nyata, hasilnya adalah pembelajaran yang bermakna. Simpel kan? Jadi intinya, jangan cuma kasih apanya, tapi sajikan itu dalam bingkai kenapa ini penting buat kamu. Oke, cukup teorinya. Pasti pada nanya, terus praktiknya gimana? Tenang, kita ambil contoh yang super membumi yang bisa langsung dicoba besok pagi juga. Coba bayangin, kita lagi ngajar matematika bab persentase. Langkah 1, ya seperti biasa, kita ajarin rumusnya di kelas. Nah, tapi kita nggak berhenti di situ. Langkah kedua, kita ajak mereka keluar kelas. Jalan-jalan ke minimarket sebelah sekolah. Langkah ketiga, misinya sederhana. Cari jajanan yang lagi diskon, terus hitung sendiri pakai rumus tadi. Bener nggak potongan harganya? Lihat kan, apa yang terjadi? Tiba-tiba rumus persentase yang tadi abstrak di papan tulis jadi superpower buat berburu promo. Matematika langsung nyambung sama urusan jajan. Dan yang paling keren, pertanyaan buat apa belajar ini, itu udah kejawab bahkan sebelum mereka kepikiran buat nanya. Pelajaran yang tadinya biasa aja, berubah jadi petualangan seru. Nah, sekarang giliran Bapak dan Ibu guru. Kunci transformasinya sudah ada di tangan Anda. Ingat ya, ini bukan soal merombak total kurikulum. Sama sekali bukan. Ini cuma soal mengubah bungkusnya aja. Menyajikan materi yang sama, tapi dengan rasa yang jauh lebih relevan dan menarik. Sebagai penutup, saya mau kasih satu tantangan kecil. Coba deh lihat lagi rencana pelajaran untuk besok. Pikirkan satu aja, satu isu nyata, sekecil apapun itu, yang bisa disambungkan dengan materi tersebut. Selamat mencoba, dan mari kita bareng-bareng ubah setiap momen di kelas jadi lebih bermakna.